Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sahria, kelas manajemen 19C, program studi manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar. Jadi, pada video kali ini saya akan menjelaskan dua pokok materi, di mana pada materi pertama itu ada perilaku biaya aktivitas. Perilaku biaya adalah cara biaya berubah dalam hubungannya dengan perubahan penggunaan aktivitas, atau dengan kata lain, perilaku biaya adalah istilah untuk menggambarkan apakah biaya berubah seiring dengan perubahan output. Biaya tetap adalah biaya yang dalam jumlah total konstan dalam rentang yang relevan ketika tingkat output aktivitas berubah. Pada tabel di samping kita bisa tahu bahwa biaya tetap per unit berbanding terbalik dengan volume. Pada kapasitas penumpang 1.500 orang, biaya tetap per unitnya sebesar 1.000. Kemudian, pada kapasitas penumpang 1.000 orang, biaya tetap per unitnya menjadi 1.500. Demikian juga pada saat kapasitas penumpang 500 orang, biaya tetap per unitnya menjadi 3.000. Nah, yang kedua yaitu biaya variabel. Biaya variabel adalah biaya yang dalam jumlah total bervariasi secara proporsional atau sebanding dengan perubahan output. Contoh dari biaya variabel ini meliputi biaya pembelian bahan baku, biaya tenaga kerja harian, biaya lembur, dan biaya transportasi dan pengepakan. Dalam hal ini, total biaya variabel dari pemakaian Pertalite. Besar kecilnya tergantung pada volume aktivitas. Dalam hal ini, jarak tempuh, semakin tinggi volume aktivitas, maka total biaya juga semakin naik. Begitupun dengan sebaliknya. Kemudian ada biaya campuran. Biaya campuran ini adalah biaya yang memiliki komponen biaya tetap dan biaya variabel sekaligus. Contoh dari biaya campuran ini meliputi pengoperasian mobil yang mencakup biaya bensin. Akuntansi, penggunaan sumber daya, perilaku biaya. Kapasitas adalah kemampuan aktual atau potensial untuk melakukan sesuatu. Berapa banyaknya kapasitas tergantung pada tingkat kinerja yang diminta. Yang pertama ada sumber daya fleksibel, yaitu sumber daya yang dipasok saat digunakan atau dibutuhkan. Contohnya yaitu biaya bahan baku. Kedua, ada sumber daya terikat, yaitu sumber daya yang harus ada sebelum dibutuhkan. Contohnya biaya iklan. Metode untuk memisahkan biaya campuran ke dalam komponen tetap dan variabel. Ada yang pertama, metode tinggi rendah adalah suatu metode untuk menentukan persamaan suatu garis lurus dengan terlebih dahulu memilih dua titik yang akan digunakan untuk menghitung parameter dan kemiringan. Kedua, metode scatterplot adalah suatu metode penentuan persamaan suatu garis dengan memplot data dalam suatu grafik. Ketiga, metode kuadrat kecil. Metode kuadrat terkecil. Kedekatan setiap titik dapat pada diukur dengan jarak. Untuk materi kedua dari video saya kali ini ada responsibility accounting. Akuntansi pertanggungjawaban adalah suatu sistem yang mengukur berbagai hasil yang dicapai oleh setiap perusahaan, oleh setiap pusat pertanggungjawaban menurut informasi yang dibutuhkan oleh para manajer untuk mengoperasikan pusat pertanggungjawaban mereka. Akuntansi pertanggungjawaban vs akuntansi konvensional. Akuntansi pertanggungjawaban meningkatkan relevansi dari informasi akuntansi dengan cara menetapkan suatu kerangka kerja untuk perencanaan, akumulasi data, dan pelaporan yang sesuai dengan struktur organisasional dan hierarki pertanggungjawaban. Akuntansi konvensional. Data diklasifikasikan berdasar hakikat atau fungsinya dan tidak digambarkan sebagai individu yang bertanggung jawab. Adapun jenis-jenis dari pusat pertanggungjawaban, yang pertama itu ada pusat pendapatan.
Jika tanggung jawab utama dari seorang manajer adalah penghasilan pendapatan, maka segmennya sebaiknya diperlakukan sebagai pusat pendapatan. Kedua, adapun contoh dari pusat pendapatan yaitu Departemen Pemasaran, pusat distribusi, dan lain-lain. Kedua itu ada pusat biaya. Pusat biaya merupakan bidang tanggung jawab yang menghasilkan suatu produk atau memberikan suatu jasa. Contoh dari pusat biaya ini yaitu Departemen Produksi. Nah, untuk ketiga itu ada pusat laba. Pusat laba adalah segmen di mana manajer memiliki kendali baik atas pendapatan maupun atas biaya. Contoh dari pusat laba ini yaitu divisi korporat. Selanjutnya yaitu ada pusat investasi. Manajer pusat investasi bertanggung jawab terhadap investasi dalam aktiva serta pengendalian atas pendapatan dan biaya. Adapun contoh dari pusat investasi ini yaitu Departemen Riset. Nah, itulah tadi materi yang saya sampaikan pada video saya kali ini. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.